Shalom. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Terpujilah Tuhan yang besar, yang maha murah dan berkasih selama-lamanya, yang maha murah berkasih selamanya. Ingat selalu, hai roh jiwaku, semua anugerah yang diberikan Tuhan padamu, semua anugerah yang diberikan padamu. Satu pun penguasa penuh seperti Allah, kekal kuasanya tiada taranya, kekal kuasanya yang tiada taranya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita memuji Tuhan. Dengan segenap hati
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari titah ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Yesus memanggil, akuilah kesalahanmu, dosa semua. Hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darah-Nya. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Penguan Ina.
Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan di ibadah minggu kita pada hari ini tertulis di Ester 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ester 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Mari kita membacanya secara responsoria. Kami yang pertama. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau hai pandangan raja, datanglah kepada raja dengan Haman pada hari ini, berjamuan dan mendengarkan firman oleh raja." Maka tita raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar pujian dari KOR NHKBP.
Kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan puji-pujian dari anak sekolah minggu.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Tamarunang Minggu tanggal 9 Maret 2025. Angka Romawi yang pertama, umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Info Kapit. Topik minggu, iman timbul dari pendengaran, manang sian natumangi hodoro hapur siau. 2. Pengkhotbah. Di ibadah Gereja HKBP Tamarunang Minggu hari ini tanggal 9 Maret 2025 yang berkhotbah adalah Pendeta Dr. John S. Pasaribu, dosen STFT Intim Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tuhan memberkati. 3. Pelayanan khotbah Pendeta HKBP Tamarunang dan Punguan Ama HKBP Tamarunang. Di minggu hari ini tanggal 9 Maret 2025 pukul 9.00 WITA, Pendeta HKBP Tamarunang, Pendeta TD Sianturi STH melayani khotbah di Gereja Pou Kriorita. Turut dalam ibadah itu, Punguan Ama HKBP Tamarunang memberikan persembahan pujian. 4. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 masuk pukul 19.030 WITA di rumah keluarga Situa de Hutapea P. Boru Siregar yang beralamat di Jalan Manuruki Raya BTN Sausarana Indah Blok A2 nomor 12 Dayak. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 3 Parhalado dan keluarga di kegiatan tersebut. 5. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini 9 Maret 2025 telah menjadi jemaat Gereja HKBP Tamarunang keluarga Amang Wilson Tua Simanulang, Inang Intan Magdalena Boru Sirait dan 1 orang anak. Mereka datang dari Gereja HKBP Sosor Tambok Resor Simanulang, Distrik 3 Humbang. Sekarang mereka tinggal di Kompleks Auri Mandai. Kiranya Tuhan memberkati. Kepada jemaat yang baru dipersilahkan berdiri di tempat. Selamat bergabung Amang di HKBP Tamarunang. Tuhan memberkati. 6. PA Pemuda Naposo HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Pemuda Naposo HKBP Tamarunang pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 masuk pukul 19.00 WITA bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh pemuda Naposo gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 7. Kunjungan pastoral pendeta. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Tamarunang selama 1 minggu ke depan akan dilaksanakan kunjungan pastoral ke jemaat yang ada di wilayah 3. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. 8. Persembahan bulan. Mulai tahun 2025 ini kita akan menyerahkan persembahan bulan di dalam amplop yang disediakan oleh gereja yang akan kita berikan di minggu pertama setiap bulan di tempat yang telah disediakan. Setelah kita menyerahkan persembahan pertama sebelum khotbah, marilah kita memberikan dengan sukacita. 9. Amplop operasional gereja. Di ibadah hari ini setelah khotbah, kita akan membawa amplop ke depan altar untuk operasional gereja kita. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan
jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar, Ruas Naposo, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Amang Situa Ade Siregar, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 3. Sianipar, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 4. Amang Situa M Butar-Butar, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 5. Amang YF Sitorus, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 6. Amang Situa MN Hutajulu, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai dengan 9 Maret. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. R. Borusinaga, tanggal 3 Maret, dari wilayah 2. 2. L. Borusialagan, tanggal 5 Maret, dari wilayah 1. 3. SH Seragi, tanggal 7 Maret, dari wilayah 2. 4. FM Sianipar, tanggal 8 Maret, dari wilayah 2. 5. ER Boru Butar-Butar, tanggal 9 Maret, dari wilayah 2. 6. Sarmauli Boru Butar-Butar, Ruas Naposo, tanggal 9 Maret, dari wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 3 sampai dengan 9 Maret. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Amang Dr. Andus M. Panjaitan MM, Inang PSM Boru Simajunta AMD, tanggal 6 Maret, dari wilayah 3. 2. Keluarga Amang CE Pangaribuan, Inang IPP Boru Sianipar, tanggal 9 Maret, dari wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 2 Maret 2025 di ibadah umum di gereja, jumlah yang hadir 175 orang. 2. Minggu 2 Maret 2025 di ibadah sekolah minggu, jumlah yang hadir 65 orang. 3. Senin tanggal 3 Maret 2025 di kebaktian wilayah 2 di keluarga Situa MP Sitorus SST MM Boru Barimbing SPD, jumlah yang hadir 31 orang. Angka Rumau yang kedua, Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita serahkan persembahan kita, persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 dan seterusnya. Yesus berikanlah roh hikmat untuk
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita pagi ini, Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terambil dari surat Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Lagi pula dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus dan berkat Tuhan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, khotbah kita pagi ini bertema iman timbul dari pendengaran, atau dalam bahasa Batak siadna tumangihon doro haporseh hakon. Ada peribahasa, Ibu Bapak, saudara-saudara, dikatakan dalam peribahasa itu, tidak semua orang yang bertelinga, punya kuping, itu pasti mendengar. Rasanya betul itu ya. Tidak semua orang yang punya telinga itu dipakai untuk mendengar. Inilah mengapa ada sebuah buku dalam sejarah gereja Batak tentang Opung Nomensen, yang judul buku ini begini, telah ku dengar dari Bapakku. Jadi buku ini dicetak ulang terus. Sekarang judulnya Injil dan Adat. Jadi pertemuan antara Injil dengan budaya orang Batak. Tapi aslinya dalam bahasa Jerman itu diterjemahkan telah ku dengar dari Bapakku, katanya. Nah, dalam buku itu dikisahkan Nomensen itu datang ke tanah Batak. Nenek moyang orang Batak mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena orang mendengar memang pakai telinga, tapi ada satu
kelebihan kalau orang mendengar pakai hati. Jadi orang itu tidak pongoh. Tapi agak hati-hati Bapak Ibu ya. Kita bilang pongoh itu artinya orang yang tuli. Tapi kalau di gereja saya GPIB, pongoh ini juga bisa nama marga masalahnya. Jadi isinya GPIB itu kan kalau enggak Manado, Ambon, toh Timor. Itulah isinya orang GPIB. Beda dengan orang HKBP dari barat semuanya. Nah, salah satu marga orang Manado itu pongoh. Jadi hati-hati kalau kita ngomong pongoh. Pongoh itu bisa artinya tuli, ya, bebal, tapi juga bisa artinya ya nama marga. Nah, contoh ini Ibu Bapak, orang yang pongoh itu adalah orang yang mendengar, tetapi ia tidak memberi hatinya. Orang yang pongoh itu adalah orang yang mendengar sambil lalu. Jadi orang sudah ulang-ulang bicara, orang sudah ulang-ulang sampai berbusa bicara, tetapi telinganya dan hatinya tidak mendengarkan. Dan orang yang pongoh ini juga bisa punya ciri orang yang cuek, acuh dengan lingkungan sekitarnya. Orang yang tidak peduli dengan orang lain. Orang yang terlalu egois. Bahkan orang yang lari dari tanggung jawab itu juga bisa dikategorikan orang yang punya telinga tapi hatinya nggak pakai. Makanya orang Batak bilang apa? Talehon mak rohata. Kasih hatinya, berilah hatimu. Supaya kita memang punya secara fisik telinga, tetapi karena kita memakai hati, maka kita ingin mengerti, memahami, dan kemudian melakukan apa yang kita dengar kalau itu baik untuk kita lakukan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ya bahwa ternyata persoalan mendengar ini tidak hanya pada kita Bapak Ibu. Ini juga persoalan dalam kelompoknya Tuhan Yesus. Kita misalnya belajar Petrus itu, Ibu Bapak, adalah seorang murid yang pikirannya pendek, emosional, cepat reaktif. Belum dengar tapi sudah bertindak. Jadi bagi Petrus itu yang penting hajar dulu, urusan belakangan. Dan itulah tindakan Petrus ketika memotong telinga seorang prajurit Romawi. Ya, kita ini sedang masa sengsara toh Bapak Ibu. Hari Rabu kemarin ini Rabu Abu ada di sini juga? Ada ya. Tapi sambil ininya masih ada, berburu takjil di sana. Jadi direkam di TikTok itu ya. Inilah memang keragaman yang indah gitu ya. Jadi deretan ibu-ibu yang sedang habis pulang dari acara apa? Rabu Abu dengan jidat yang masih ada apa? Bekas abu salib ya. Wah, udah antri panjang di takjil itu. Jadi memang indah perbedaan itu Ibu Bapak. Ya. Nah, Petrus itu orangnya yang seperti itu. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Tapi punya telinga, gak dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yudas apalagi, ia seorang pengkhianat. Ia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi rupanya motivasinya itu berbeda. Jadi ibu bapak bisa bayangkan,
kelompok Yesus yang tiap hari tidur, makan, kemana-mana dengan Tuhan Yesus saja bisa punya kuping tapi tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus. Apalagi kita ini loh yang 2032 tahun bedanya. Kan Tuhan Yesus itu kan lahir tahun 8 sebelum Masehi kan? Ya, tahun 8. Berarti tambah 2025 berapa? 2025 sekarang tambah 8 berarti sekitar 2033 tahun jaraknya kita dengan Tuhan Yesus. Apalagi kita pasti sulit untuk lebih memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Semoga kita tidak menjadi pengkhianat seperti Yudas ya. Makanya banyak-banyak berdoa. Kemudian murid Yesus yang lain yang namanya Yohanes dan Yakobus. Ini juga orang-orang istimewa dari 12 murid Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Injil? Mereka mencari kekuasaan duniawi. Padahal Yesus berkata, aku datang bukan sebagai penguasa duniawi, tapi aku menghadirkan diriku sebagai pelayan di antara kamu semua. Jadi Yakobus dan Yohanes ini malah ingin menjadi penguasa, menjadi tuan atas 12 murid. Jadi kita bisa bayangkan ibu bapak, kita bisa berjalan dengan 2 telinga, tapi hati kita tidak ada sedikit pun memberi perhatian pada apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan rancangannya bagi hidup kita. Mari sekarang kita melihat ayat demi ayat bacaan kita. Ayat 16 dikatakan di sana, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi seolah-olah Yesaya itu mau berkata, engkau saja tidak mau didengar, apalagi aku yang seperti mereka. Jadi kita tahu ibu bapak, orang Israel itu punya sifat bangsa yang tegar tengkuk. Mungkin harus ditambah lagi muka tembok, tidak tahu malu. Jadi berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk dan muka tembok ini, Yesaya sebagai nabi Tuhan sudah memperkirakan bahwa tidak mudah untuk menyampaikan sabda Tuhan kepada bangsa yang seperti ini. Dalam pengalaman Nabi Yesaya, kita belajar bahwa mendengar yang baik itu ternyata membutuhkan pemberian hati. Inilah yang kita sebut tadi, talehon marohata. Berilah hatimu, kasih hatimu, supaya pekerjaan Tuhan ini semakin nyata dalam hidup kita. Kita ini kan apa Bapak Ibu? Tangannya Tuhan, kakinya Tuhan, mulutnya Tuhan, matanya Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita itu adalah hidup yang tidak ada cara yang lain, tidak ada tugas yang lain selain tugas memuliakan nama Tuhan. Dan dari sini kita mengerti bahwa tanpa pemberian hati, maka tidak ada yang namanya transfer of knowledge, tidak ada yang namanya perubahan perilaku, dan tidak ada yang namanya pertumbuhan iman. Itu yang tadi dikatakan, iman timbul dari pendengaran, siana tumangihon doroha porseaon.
Ya, iman itu timbul dari pendengaran. Tapi pendengaran banyak-banyak, punya kuping gak denger. Tunjuk masing-masing toh. Punya kuping tapi gak denger. Karena tidak memberi hati. Maka berilah hati. Lalu ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan kata iman, ibu bapak. Iman itu dari bahasa Yunani pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. Pistis itu artinya bisa dipercaya, bisa ditiru, bisa diteladani. Dalam hidup sehari-hari, kalau orang mau dipercaya dan orang mau diteladani, maka ia harus punya integritas. Apa itu integritas? Kesatuan kata dan tindakan. Tunjuk sendiri lagi. Oh, satu enggak kata-kataku dengan tindakanku? Sehingga aku bisa dicontoh orang lain, sehingga aku bisa diteladani orang lain. Paulus berkata, siapa yang bisa dicontoh, siapa yang bisa diteladani? Dan ia yang bisa dicontoh dan diteladani itu hanyalah Yesus Kristus. Jadi kita itu menjadikan Yesus itu sebagai role model, sebagai model yang kita ikuti. Pikirannya baik. Maka doa kita setiap hari itu, kita ingin memiliki pikirannya Kristus. Kita ingin memiliki perkataan Kristus. Kita ingin memiliki perbuatan seperti yang Kristus contohkan bagi kita. Lalu ayat 18 dan 19 dikatakan di sana, aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Aku bertanya, apakah Israel mengerti? Lalu di ayat bagian terakhir, Israel ini adalah bangsa yang bebal, tegar tengkuk, muka tembok, gak tahu malu. Nah, ini menarik ibu bapak. Dalam bahasa Yunani, kata mendengar itu diambil dari kata Yunani mataino, M-A-T-A-I-N-O, mataino. Jadi kata mataino ini bukan hanya berarti mendengar pakai telinga. Ini seperti yang di awal tadi saya katakan. Orang bisa punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi kata mataino ini artinya mendengar tapi juga sekaligus memberi perhatian. Dan orang yang memberi perhatian itu pasti memberi hatinya, talehon, rohata, kasih hatinya. Karena tujuannya ingin mengerti. Kalau ia mengerti, maka ia bisa melakukan transfer of knowledge. Bisa membagikan. Dia bisa sharing iman kepada orang lain. Ini saya ceritakan ibu bapak. Di kampus kami itu, ya kita berhadapan dengan generasi sekarang ibu bapak ya, generasi Z. Sebagai mahasiswa, salah satu ciri generasi Z itu kan gak suka dengar lama-lama, cepat boring, cepat bosan.
Ya, cepat bosan. Maunya cepat. Dan saya ingatkan kepada mereka, sekolah pendeta itu membutuhkan pengertian. Tidak ada pengertian yang instan. Jadi kalau Anda semua, saya bilang ke mahasiswa, kalau Anda semua maunya cepat-cepat, ya, mendengar 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit bosan. Lalu bagaimana mau melakukan transfer of knowledge kepada jemaat? Bagaimana bisa berbagi iman kepada warga jemaat? Kalau pendeta-pendetanya yang sekolah pendeta itu tidak suka mendengar yang lama-lama, cepat bosan. Jadi tantangan gereja hari ini ke depan, Ibu Bapak, itu sulit sekali. Karena kita berhadapan bahwa yang akan memimpin gereja itu adalah pendeta-pendeta yang sekolah tapi tidak mau lama-lama mendengar, ya, dan mengerti tentang ajaran. Padahal pengajaran itu membutuhkan waktu yang lama untuk dipahami. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, kuncinya itu adalah memberi hati. Telehon rohata, kasih hati, supaya hati yang diberi itu membuat kita termotivasi untuk selalu mendalami. Tidak hanya mendalami, mengalami bersama dengan Yesus, merasakan apa yang Yesus rasakan. Sehingga tidak ada iman yang instan, tidak ada iman yang gampangan. Ada teolog besar Jerman dari gereja Lutheran seperti HKBP ini, namanya Dietrich Bonhoeffer. Kadang-kadang Ibu Bapak, kita itu beriman itu dengan iman murahan. Iman murahan itu artinya apa? Ya, beriman karena kita itu orang yang dari nenek moyang sudah Kristen, kita merasa bahwa sudah otomatis kita itu menjadi orang yang diselamatkan. Siapa bilang otomatis semuanya? Harus berjuang, Pak, Bu. Ya, buktikan bahwa kita memang orang yang menghargai keselamatan Allah yang mahal itu. Jadi keselamatan kita itu adalah keselamatan yang mahal harganya. Karena itu membutuhkan, ya, kesediaan hati, sikap respek kita. Dan kita percaya bahwa orang-orang yang berproses dengan baik, proses itu tak pernah mengkhianati apa? Hasil. Hasilnya apa? Keselamatan. Saya dari bapak itu juga, Kristen sudah dari nenek moyang. Dari mama saya juga sama, Kristen nenek moyang. Dari mertua saya, pendeta Panggabean, sama semuanya, nenek moyang Kristen semua. Dari mertua saya, ibu saya Boru Gultom, semua Kristen semuanya. Tapi kadang-kadang kita harus jujur bahwa kekristenan nenek moyang itu sering sepele pada proses, ya, sehingga kita tidak lagi menghargai proses. Padahal proses itu penting, supaya kita tahu betapa berharganya iman kita kepada Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang bebal, punya kuping tapi tidak mau mendengar dengan baik. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan di sana, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Di sini Ibu Bapak tergambar Allah itu sakit hati dengan manusia. Allah sakit hati. Allah bisa sakit hati dengan kelakuan kita. Allah sakit hati dengan kelakuan Israel. Akibatnya Tuhan berpaling dari Israel.
pandangan Tuhan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi aku mengalihkan perhatianku pada umat yang lain. Karena umatku sendiri tidak mau mendengarkan aku. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Kita yang sepele dengan keselamatan, seolah-olah keselamatan itu otomatis, karena kita sudah dari nenek moyang percaya pasti selamat. Padahal kita hidup, pikirannya tidak pikiran Kristus, perkataan tidak perkataan Kristus, tindakan juga tidak tindakan Kristus. Apakah masih berharap bahwa keselamatan itu ada pada kita? Coba direnungkan baik-baik ini. Lalu pada ayat yang terakhir dikatakan di sana, namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang sukanya membantah. Ya, tidak taat dan yang suka membantah. Siapa itu? Nah, tunjuk diri sendiri. Di sini kita membaca Ibu Bapak bahwa ternyata Tuhan itu memang come to turn. Dalam bahasa Inggrisnya come to turn. Artinya ya Tuhan itu tidak pernah bosan untuk mencari kita terus menerus. Sekalipun kita melupakan Tuhan, Tuhan terus cari kita. Sekalipun Tuhan, ya, sekalipun kita gagal melakukan kehendaknya, tapi Tuhan tak pernah bosan untuk mencari dan menemukan kita semua. Berarti Tuhan tak pernah membatalkan cintanya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan kita hidup sampai hari ini itu karena Tuhan tak pernah membatalkan cintanya kepada kita semua. Jadi kalau kita tahu sekarang kita adalah orang yang terus menerus dicintai Tuhan, jawab kita apa? Ya, sekarang pilihannya cuma satu. Dengarkan yang Tuhan mau agar kita lakukan. Kasih hatimu, berilah hatimu, supaya keselamatan Tuhan itu nyata dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Saya ingin mengakhiri khotbah kita pagi ini dengan mengingat dulu bapak mertua saya ajak saya jalan-jalan ke Pearaja Tarutung, ke kantor pusat HKBP. Bapak Ibu tahu, siapa yang masih ingat, di gereja Pearaja Tarutung itu ada tulisan di belakang ini, tulisan bahasa Batak. Ada yang ingat apa tulisannya? Di gereja Pearaja Tarutung. Ada yang dari kampung sana? Jangan sampai saya yang masih ingat loh, padahal itu tahun 1999. Apa tulisannya? Sai burju maho rasi rasa mate. Setialah kamu sampai mati. Bagus ya? Setialah kamu sampai mati. Apa yang harus kita setia, Ibu Bapak? Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, apa yang harus kita nyatakan sebagai kesetiaan itu? Nah, kesetiaan kita itu ditagih oleh Tuhan hari ini. Jadi Tuhan menagih kita.
Ketika kita mendengar, tidak hanya mendengar, tapi kiranya kita juga pandai melakukan, setia melakukan. Sampai kapan setia melakukan kehendak Tuhan? Tidak ada batasnya, sampai mati. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah setia sama kita, tidak ada cara lain merespon. Balaslah cinta Tuhan itu dengan setia. Setia sampai kapan? Setia sampai mati. Jadi tema khotbah kita pagi ini, iman timbul dari pendengaran. Kita mau semua beriman pada Tuhan yang setia. Dan respon kita hanya satu, setialah kamu sampai mati. Bertahanlah dengan iman dan cara hidupmu, pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu satu sebagai tindakan Kristus dalam hidup kita. Dengan cara demikian kita menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati sabdanya di antara kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami ingin setia melakukan firman-Mu dalam hidup setiap hari. Karena Tuhan sudah setia memberikan keselamatan kepada kami. Karena itu respon kami adalah ingin setia sampai mati, mempertahankan iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami tidak hanya pendengar firman-Mu, tapi juga pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Kita sudah mendengar
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah saudara semua dalam berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.